Halo, selamat pagi Sobat Education News jurusan Teknologi Pendidikan. Kembali lagi bersama saya Indah di sini. Gimana nih kabarnya Sobat pendengar setia Education News jurusan Teknologi Pendidikan hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini Sobat pendengar setia udah sarapan atau udah ngopi-ngopi nih? Pokoknya semoga pagi ini teman-teman semua semangat ngejalanin harinya ya. Seneng banget rasanya hari ini Indah dari Prodi Teknologi Pendidikan dikasih kesempatan berbincang-bincang mengenai media audio radio dengan sobat pendengar setia nih. Wah, dari temanya aja udah asik banget nih ya teman-teman buat dibahas. Udah gak sabar ya? Sama sih, tapi sebelum kita mulai, pasti teman-teman gak lupa dong. Sebelumnya kita sempat bahas mengenai teknik media audio radio dalam pembelajaran, format media audio radio, dan studio radio, tim produksi, alat produksi media audio radio. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai kode etik penyiaran, langkah produksi siaran audio radio, dan evaluasi media audio radio. Oke, gak usah tunggu lama lagi, langsung aja yuk kita bahas satu persatu sobat. Yang pertama ada kode etik penyiaran. Kode etik penyiaran dan rambu-rambu siaran ini sudah tercantum dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta. Yang ketiga, Standar Program Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Gimana nih teman-teman, sejauh ini udah paham belum? Udah paham ya? Kita langsung lanjut pembahasan yang berikutnya. Kita bahas langkah-langkah dalam produksi media audio radio. Dalam produksi media audio radio ada 3 tahap yang di dalamnya terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, tahap praproduksi. Tahap praproduksi terdapat beberapa langkah. Yang pertama, telaah materi. Yang kedua, pencarian ide. Yang ketiga, penulisan naskah. Tahap selanjutnya yaitu tahap produksi. Tahap produksi terdapat beberapa langkah. Yang pertama, membentuk tim produksi. Yang kedua, rembuk naskah. Yang ketiga, menyusun storyboard. Yang keempat, penyusunan anggaran. Yang kelima, pemilihan pemain. Yang keenam, latihan kering. Yang ketujuh, rekaman. Tahap yang ketiga yaitu tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi terdapat beberapa langkah. Yang pertama, editing dan mixing. Yang kedua, preview. Yang ketiga, menyimpan hasil rekaman audio radio dalam kaset atau media penyimpanan lainnya. Nah, sekarang kita bahas pembahasan yang ketiga ya, yaitu evaluasi audio radio. Langkah-langkah dalam evaluasi media audio radio ada 6, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan meliputi yang pertama, tujuan evaluasi. Yang kedua, aspek evaluasi. Yang ketiga, metode evaluasi. Yang keempat, alat evaluasi atau instrumen. Yang kelima, kriteria dan skala penilaian. Yang keenam, waktu pelaksanaan. Langkah kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dicari melalui yang pertama, pengamatan. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, FGD. Yang keempat, kuesioner. Yang kelima, studi dokumen. Langkah yang ketiga yaitu verifikasi data. Langkah yang keempat yaitu pengamatan dan analisis data. Langkah yang kelima yaitu penafsiran data dan kesimpulan. Langkah yang keenam yaitu tindak lanjut evaluasi. Nah, gimana teman-teman, mudah dipahami ya? Nah, segitu dulu ya untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Indah pamit undur diri, selamat menjalani aktivitas hari ini dan sampai jumpa.